Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradina Kusila dengan NIM 19622023, kelas reguler akuntansi pagi 1. Baiklah, di sini saya akan membuat video jawaban UTS mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SEMM. 1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana, penghimpunan dana dari masyarakat yang menyediakan jasa keuangan lainnya. Di Indonesia ada 3 jenis lembaga bank yang diakui, yakni Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank BPR atau disebut Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral merupakan bank yang memiliki fungsi mengeluarkan kebijakan moneter demi kestabilan nilai mata uang pada negara. Di negara kita ini, Bank Sentral diserahkan hanya pada Bank Indonesia. Bank Indonesia dikenal sebagai bank independen yang bertanggung jawab untuk menerbitkan berbagai kebijakan keuangan seperti mengatur jumlah uang yang beredar, menerbitkan uang rupiah terbaru, menentukan besar suku bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bank Umum. Bank Umum merupakan badan usaha bidang keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan baik secara konvensional ataupun syariah. Kegiatan Bank Umum ini termasuk memberikan jasa penyimpanan, pembayaran, hingga pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, Bank BPR atau disebut Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga yang berkaitan atau memberikan pinjaman untuk dana usaha bagi nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, lembaga keuangan lainnya. Ada 7 jenis. Yang pertama, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Yang kedua, asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung ganti rugi atas resiko finansial yang akan terjadi. Yang ketiga, penggadaian merupakan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat. Yang keempat, leasing merupakan kegiatan pembiayaan berupa barang atau modal dalam menjualkan aktivitas usaha. Yang kelima, dana pensiun merupakan menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa tua nanti. Yang keenam, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menerima simpanan maupun pinjaman. Yang ketujuh, anjak piutang merupakan mengadakan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan memperoleh pinjaman. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan kegiatan-kegiatan BPR atau disebut Bank Perkreditan Rakyat dan kegiatan Bank Umum. Yang pertama, kegiatan BPR atau disebut Bank Perkreditan Rakyat ada 4, yaitu mengumpulkan dan menyimpan dana nasabah sesuai dengan produk yang dipilih, yaitu tabungan umum dan deposito. Yang kedua, memberikan kredit pada masyarakat pedesaan yang mempunyai usaha. Yang ketiga, menyediakan pembayaran pada nasabah yang disesuaikan dengan aturan Bank Indonesia.
Yang keempat, menempatkan dana di pasar uang supaya menjadi keuntungan seperti sertifikat deposito, deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia atau BSI, dan bank lainnya. Yang kedua, kegiatan bank umum ada 4. Yang pertama, menghimpun dana dari nasabah masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka, serta bentuk lainnya. Yang kedua, tempat penyimpanan dana dan barang berharga milik nasabah dan menyediakan layanan tempat untuk menjaga aset-aset berharga milik nasabah. Contohnya seperti surat berharga, harta milik nasabah. Yang ketiga, memberikan layanan kredit untuk nasabah dengan syarat dan ketentuan tersendiri. Yang keempat, memudahkan dana nasabah untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank terbagi 5, yakni yang pertama, dana dari modal pemegang saham, yaitu sumber dana dari modal sendiri setoran dari pemegang sahamnya. Yang kedua, dana dari bank laba, keuntungan yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan tidak digunakan sementara waktu. Dana yang diselisihkan ini menjadi cadangan modal atau cadangan lainnya yang akan digunakan di kemudian hari untuk menutupi risiko. Yang ketiga, dana dari laba yang belum digunakan. Laba belum dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk waktu tertentu. Jadi, bank tidak perlu membayar bunga yang lebih besar kepada lembaga lainnya. Namun, ada kerugiannya karena perlu waktu yang lama. Yang keempat, dana dari masyarakat. Dana yang didapatkan dari masyarakat ini disimpan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan lain sebagainya. Yang kelima, dana dari lembaga lainnya. Ini digunakan sebagai tambahan saja jika nantinya bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana. Namun, kecenderungan lebih mahal dan statusnya hanya sementara. Contohnya seperti kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, bank luar negeri, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab di UTS kali ini. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.